Ya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Pemirsa, kubu Paslon 01 dan kubu Paslon 3 bersekutu untuk mengungkap kecurangan yang dilakukan Paslon 02 di sidang Mahkamah Konstitusi. Namun, kubu Paslon 2 tidak diam dong, justru mereka lah yang akhirnya membongkar kecurangan-kecurangan dari Paslon 01 dan Paslon 03. Bahkan rakyat pun ikut membongkar kecurangan-kecurangan dari Paslon 1 dan Paslon 3. Berikut videonya. Presi Anies Baswedan terlihat senang diteriaki Presiden oleh pendukungnya saat keluar dari gedung MK. Anies Presiden! Anies Presiden! Presiden dagelan. Kira Kamis 28 Maret 2024, Anies tampak tersenyum bergaya seperti Presiden setelah sidang perkara sengketa Pilpres di MK. Namun sepertinya satu-satunya jalan agar Anies jadi Presiden harus tanpa Prabowo Gibran. Ganjar pun meminta pemilu diulang tanpa Prabowo. Tapi yang jadi pertanyaannya, benar kata pengamat ya, pemilu mau diulang berapa kali pun tetap Prabowo bakal menang. Maaf ya, dipilih oleh sang pemilik rezim, bukan rakyat. Aku rakyat, aku milih Pak Prabowo. Aku gak sendirian guys, banyak rakyat-rakyat yang lain nih yang milih Pak Prabowo. Coba komen di sini. Keabsahan Gibran misalnya, sebut saja yang sekarang dipersoalkan. Kenapa tidak dipersoalkan? Pada waktu beliau itu diterima di pendaftaran, kenapa nggak dipersoalkan? Padahal kalau itu dipersoalkan, clear masuk dalam sengketa proses. Penyelesaiannya mesti dilakukan di Bawaslu. Soalnya sekarang Bang Henry, apakah Bang Henry dan teman-teman menghitung apa konsekuensi dari hak itu tidak digunakan? Tidak cukup menurut saya, tidak cukup, dan Bang Henry dan Bang Ari mengatakan bahwa kami nggak percaya KPU, nggak percaya Bawaslu. Suka atau tidak suka, ini adalah cara negara memberi proteksi terhadap hak orang yang kemungkinan mengalami kerugian dari tindak tanduk penyelenggara pemilu. Kenapa proteksi itu, hak yang sudah diberikan sebagai constitutional remedy itu tidak digunakan oleh abang berdua? Kita sekarang melintasi Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mari kita sapa. 3, 2, 1. Saudara Prabowo! Praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu. Bapak, oh ternyata belum selesai ya Pak. Oh oke deh kalau kayak gitu ya. Izinkan saya sebagai rakyat untuk menanggapi video Bapak nih ya Pak ya. Dari video tadi saya lihat nih Bapak lebih ke curhat kayaknya ya Pak. Sumpah, Bapak tuh kayak curhat gitu. Tidak membeberkan bukti kecurangan dari 58% suara. Nah ini ya, Angka itu hanya memutuskan angka-angka yang tidak benar dari hasil pemilu Bapak. Bukannya curhat soal nepotisme, bansos, dan lain-lain. Mohon maaf ya Bapak, itu mah kewenangan Bawaslu, bukan wewenang MK. Ya, gimana mau dikabulkan sama MK Pak? Karena bukan pada tempatnya. Salah kamar. Iya, sama satu lagi nih ya Pak, harus total dong Pak dalam hal apapun ya. Ditanya siapa saja nama saksinya, berdalih takut saksi itu terintimidasi karena namanya nanti akan bocor ke publik. Gak masuk akal. Total dong Pak, kasih aja datanya ke MK. Sampai MK bilang, insya Allah sama kami nggak akan bocor kok. Sampai dibilang kayak gitu Pak. iya. Kasih aja coba Pak, total siapa? Dan kalau kita tarik mundur ke tahun 2014, yang dimana selisihnya itu cuma kurang lebih 6% atau 8 juta suara. Padahal sudah melontarkan bukti, tapi tetap aja itu belum cukup untuk menggugurkan suara yang unggul. Nah ini 01 sama 03, yang dimana selisihnya sama 02 itu Jauh. seminim-minimnya 35% atau 50 juta suara. Mustahil Bapak, apalagi minta 2 putaran. Kalau kata saya mah udah Pak, legowo aja. Ya udah Pak, udah. Terima aja kekalahan. Dan satu lagi nih Pak, jangan lukai hati rakyat yang memang ingin Pak Prabowo menjadi presiden atau pemimpin negara ini. Iya. Thank you. Kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa.
yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khusus yang pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat, karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Iwan Tarigan jubir timnas Anies Caimin ngelawak. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Aduh, Bang Iwan Tarigan, top memang abang ini, top. Ya, aneh kali bang. Kenapa bang? Abang kok ngomong ini kayak baca teks ya, kayak baca teks upacara gitu. Undang-Undang Dasar 1945. Kesedat-sedat ya. Abang nadanya begitu tadi, padahal lagi interview. Kami berharap jangan sampai Hotman Paris menangis dan Otto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar. Aduh, memang ya, capresnya, cawapresnya, timnasnya semua funny, lucu-lucu. Pendukungnya lucu-lucu, sampai ke kuasa hukumnya pun. Bang Hotman yang bilang permohonan mereka cengeng. Karena apa? Dari awal ya, pemberian nomor urut 1, 2, dan 3, terus juga masa kampanye yang panjang, debat capres cawapres yang panjang sekali. Mereka nggak minta kan sedikit pun untuk Mas Gibran didiskualifikasi. Tiba-tiba kalah sekarang, minta pemilu diulang tanpa Mas Gibran. Aduh, udahlah.
Bang Iwan Tarigan ini kan sebagai juru bicara, ya bicaralah pada Pak Anies, terus Caimin dan semua tim. Ya udah, jangan lagi begini ya, nanti boro-boro menangis yang kalian. Iya, aduh, paslon 01 dan paslon 03 mereka tuh lucu-lucu, pendukungnya lucu-lucu, bahkan sampai ke tim kuasa hukumnya pun sama lucu-lucu juga ya. Jadi gini nih, kalau di awal tuh mereka terlalu over percaya diri ya, over pede gitu kan, meremehkan seorang Gibran. Akhirnya di pemilu ini mereka kalah dan akhirnya mereka mengakui bahwa sosok Gibran ini adalah anak muda yang luar biasa, dan mereka takut akhirnya meminta pemilu diulang dan mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presidennya Bapak Prabowo. Gila nggak tuh? Jadi dengan dalil-dalil mereka ya di Mahkamah Konstitusi mengenai kecurangan, tapi tidak ada bukti sama sekali gitu loh. Cobalah buktinya tuh diadakan dulu, baru kalian keluar kecurangan. Jangan narasi dulu digunungkan tapi buktinya belum ada satupun gitu ya. Dan kalian bisa lihat suatu fakta yang sangat mencengangkan sekali ya, ketika momen tim kuasa hukum Bapak Prabowo, yaitu Yakub Hasibuan. Di sana beliau mengungkap adanya 36, kalau nggak salah ya, 36 pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 01 dan paslon 03. Itu dicampur ya, 36 tuh dilakukan oleh kedua paslon itu gitu. Gak tahu yang mana yang pelanggarannya yang banyak, yang mana juga yang melakukan pelanggaran tuh ya. Pokoknya intinya 36. Cuman Yakub Hasibuan cuma speak up 2 pelanggaran yang diutarakan kepada kepada hakim ya, hakim MK. Itu kalau misalkan dibongkar semua tuh 36 semuanya, itu apa gak malu? Nah, selama ini tuduhan mereka kepada Bapak Prabowo itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan mereka lah yang jelas-jelas buktinya nyata, kecurangan yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian pemirsa, terima kasih buat kalian yang selalu mampir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dilancarkan juga berpuasanya. Jangan lupa pamit, nanti next kita lanjut lagi.